Oke, anak-anak sudah ready for the quiz? Guru. Say yes. Yes. Oke, kita mulai ya. Nanti di layar ini akan muncul satu gambar benda. Tugas kalian adalah mencoba menjawab dengan cara gimana sih cara orang itu, penjual itu harusnya ngomong sama pembeli. Ya kan? Kalau tadi sudah diterangin kalau penjual itu tidak boleh ngomongin hal-hal yang pembeli itu tidak paham. Jadi justru menyelesaikan apa yang jadi masalah dari pembeli. Itu kuncinya ya. Jadi kita akan segera mulai. Semua sudah siap dengan belnya masing-masing? Sudah. Oke, kalau gitu langsung aja soal pertama nanti. Oh ya, nanti siapa yang menang akan mendapat ini ya, 1 koin. Soal pertama adalah kacamata. Kebetulan semua pakai kacamata. Jadi gimana caranya penjual kacamata ngomong sama pembeli kacamata tentang masalahnya? Silakan, siapa yang mau jawab? Ya, Cloud, silakan dijawab. Jadi menurut Koko, penjualnya ketika ingin menjual kacamata, dia harus menanyakan dulu ini kacamatanya tuh buat siapa yang akan digunakan, siapa yang akan menggunakan kacamatanya tersebut. Habis itu dia juga tanya, ini anaknya nih kenapa memerlukan kacamata? Apakah di kelas dia tidak nampak atau kurang jelas? Atau tiba-tiba matanya ada masalah lain atau apa? Oke, jadi cari masalahnya dulu ya. Ini buat anak ibu masalahnya apa di kelas? Apakah dia nggak bisa lihat jauh, lihat dekat gitu? Kacamatanya. Kenapa perlu kacamatanya? Oke, bagus sekali jawabannya dan jawabannya adalah benar. So kita akan kasih koin pertama buat Cloud. Yeay, silakan. Oke, semua sudah ready untuk soal nomor 2? Ya. Jangan tegang dong anak-anak, have fun. Oke ya, kita lihat soal nomor 2 ya. 1, 2, 3. Tara, sepatu. Semua pasti punya sepatu, benar kan? Nah, sekarang coba bayangkan kalau kalian jadi penjual sepatu, bagaimana sih cara menjual yang bagus sama pembeli sepatu? Aruna, Shine, Cloud, siapa mau jawab dulu? Silakan Shine. Mbaknya itu tanya masalahnya, apakah sepatunya kurang bagus atau itu enggak kurang nyaman untuk jalan. Jadi mbaknya itu tanya dulu masalahnya sebelum dibeli. Nah ya, jadi ditanyakan ya masalah anak itu apa gitu ya, dia mau beli sepatu, terus kenapa tadi masalahnya susah jalan ya, kesakitan dengan sepatu yang lama, jadi dia butuh sepatu seperti apa, gitu ya? Iya. Oke, very good answer. Nah, kita akan berikan koin kedua untuk Shine. Hore. Oke. Ready buat soal berikutnya ya. Nah, TV. Silakan pencet belnya dan jawab. Masalah TV. Oh, siapa yang jawab? Shine ya? Yuk, silakan. Ini penjualnya ini menanya apakah ini untuk nonton atau itu untuk bisa bermain. Dan lain-lain. Bagus sekali, ditanya buat apa? Buat main, buat nonton, atau buat yang lain gitu ya? Very good. 1 koin untuk Shine. Soal berikutnya. Pompa air. Kira-kira apa masalahnya orang butuh pompa air? Ya. Oke, Aruna. Apakah airnya macet-macet atau ada yang bocor? Ada yang bocor, macet, bagi? Ataukah mungkin ada yang macet, bocor gitu ya, ingin rusak ya. Oke, betul, 1 koin untuk Aruna. Soal berikutnya, kulkas. Siapa mau jawab kulkas? Masalah apa orang butuh kulkas? Ya, Shine. Ini penjualnya itu tanya mengapa perlu kulkas, apakah karena untuk
letak makanan dan minuman atau untuk letak es krim dan lain-lain. Dan lain-lain. Gunanya mau apa gitu ya? Oke, very good answer. Satu koin lagi untuk Shine. Oke, anak-anak ini pintar-pintar ya. Next. Soal berikutnya adalah vitamin. Kira-kira apa masalah orang beli vitamin? Siapa mau jawab? Ya, Cloud. Jadi ditanya dulu ini buat siapa? Apakah ini buat orang dewasa atau orang bayi atau balita? Habis itu dia juga tanya ini kenapa dia perlu vitaminnya? Apa masalah yang dia alami? Contohnya dia perlu vitamin apa? Siapa tahu nanti dia perlu keluar kota atau siapa tahu nanti dia nggak nafsu makan atau nanti siapa tahu dia memang sakit atau apa gitu. Jadi ditanya kenapa dia perlu vitaminnya. Bagus sekali jawabannya. Satu koin lagi untuk Cloud. Oke, ready ya? Kita lanjut lagi. Nah, skuter. Kenapa kira-kira orang sampai beli skuter? Dia punya masalah apa sih? Kenapa dia nggak naik mobil aja atau dia nggak naik motor aja? Tapi dia milih skuter. Pencet belnya dan jawab. Ya, Shine. Ini penjualnya ini menanya mengapa perlu skuter, apakah untuk jalan, untuk olahraga atau seru-seru untuk jalan-jalan Bagus sekali jawabannya. atau pergi ke taman. Pergi. Terusnya apakah ini untuk dewasa atau untuk anak kecil? Bagus sekali jawabannya, luar biasa. Ini pasti laku banyak kalau jual skuter. Soal berikutnya adalah tas. Kenapa orang tuh pakai beli tas? Apa masalahnya? Kenapa nggak ditenteng aja barang-barangnya? Atau kenapa dia harus beli tas? Ya, Aruna, kaget. Ataukah untuk agar bisa menyimpan barang lebih banyak, lalu bisa untuk bepergian kemana saja, bisa digunakan ke sekolah dan untuk kerja. Oh, bagus sekali. Jadi tanya ya kegunaannya apa ya. Terus apakah bisa dilipat-lipat dimasukkan ke dalam kantong? Oke, satu koin buat Aruna. Next soal anak-anak. Ini ada selimut. Kenapa orang punya masalah sama selimut? Ya, Aruna. Apakah kamarnya terlalu dingin jadi harus punya yang tebal, lalu juga kalau kamarnya tidak terlalu dingin bisa pilih yang tipis, atau kalau alergi dengan bulu bisa yang selimut yang tanpa berbulu. Oke, very good. Satu koin selimut untuk Aruna. Kita lanjut ke lemari. Kenapa orang mesti beli lemari? Masalah dia apa? Iya, Shine. Penjualnya itu menanya apakah untuk meletak pakaian atau sepatu, mainan dan lain-lain, atau juga menanya untuk simpan sesuatu lama atau ya lain-lain. Oke, ditanya buat naruh apa gitu ya. Bisa untuk simpan apa. Oke, very good. Terima kasih. Sip, satu koin lagi. Kalau ada yang mau menambahkan jawaban juga boleh mencet bel juga ya. Mau menambahkan gitu, nanti akan bisa dapat koin juga ya. Siapa tahu punya jawaban lain. Selanjutnya ini adalah CCTV. Kenapa orang punya masalah sampai dia beli CCTV? Ini kayaknya cuma Ayo, kenapa orang beli CCTV? Untuk apa? Ya, Aruna. Apakah untuk menjaga rumah agar tidak dicuri barang-barangnya, atau bisa ya melihat, misalnya punya pembantu jadi bisa melihat gerak-geriknya. Untuk bisa melihat ya kondisinya. Bagus. Ada lagi? Enggak. Oke, sudah. Bagus sekali jawabannya. bingung juga. Satu koin untuk Aruna. CCTV. Kasur. Matras. Oh. Kenapa orang sampai punya masalah beli kasur? Yes, Aruna. Apakah mungkin kasur sebelumnya kurang empuk Bagus. atau kurang lebar? Yes. Terus?
Lalu apakah kasur ini hangat? Oh ya, butuh yang hangat gitu ya. Ya. Sudah? Oke, bagus. Menjual dengan masalah. Satu untuk Aruna. Ya, ini soal kasur tadi adalah soal kuis yang terakhir. Nah, sekarang waktunya kita hitung-hitung koinnya. Cloud dapat berapa koin? 50. Dapat 5 koin. Nice. Iya. Oh, ya, lima. Shine berapa koin? 9 koin. Wow, 9 koin. Aruna? 6 koin. 6 koin. Nice. Jadi kali ini di kuis kali ini juaranya adalah Shine. Kita kasih tepuk tangan. Thank you anak-anak sudah join kuisnya. Kalian semua awesome. Dadah. Jajah. Nah, Anda sudah lihat bahwa ternyata gampang ya. Kalau ketika kita sudah tahu mana yang bahasa penjual, mana bahasa pembeli, ternyata jualan itu jauh lebih gampang dan siapa aja bisa. Maka mulai dari sekarang kita mulai belajar ngelatih tim Anda. Bagaimana caranya supaya tim Anda itu juga mulai dari sekarang mulai ngerti bahwa jangan cuma belajar tentang spek saja, tapi mulai mengerti bahasa manusia. Mulai mengerti, oh ini ternyata adalah bahasa yang harus kita pakai. Apa masalah mereka sehingga mereka mau datang sama kita. Kenapa? Dan ketika orang ditanya tentang masalahnya dan kita mulai mengerti apa masalah mereka dan kita sebut terus masalahnya. Jadi misalnya ketika orang datang untuk membeli kursi gitu ya, kita tanya sama dia, oh apakah bapak sakit punggungnya, bapak duduknya berapa lama gitu ya. Dan ketika dia sudah kasih tahu bahwa saya duduk di kursi itu seharian dan punggung saya sering sakit, pinggang saya sering sakit. Nah, maka ketika kita jualan kita terus-menerus menyebutkan itu. Oke Pak, ini adalah kursi yang kira-kira cocok Pak. Kursi ini Pak cocok untuk orang yang kerja seharian Pak. Jadi kalau misalnya punggung bapak sering sakit, pinggang bapak sering sakit, pakai kursi ini akan jauh lebih nyaman. Nanti pelan-pelan Pak, pinggangnya juga sudah mulai kan hilang sakitnya. Jadi Pak, saran saya bapak pakai kursi yang ini akan jauh lebih nyaman untuk punggung dan pinggang bapak. Kalau bisa nanti ternyata sakitnya udah hilang Pak, coba diatur setelannya gitu ya. Bapak duduknya lebih nyaman lagi, duduk lebih nyandar. Jadi bapak duduk jangan tetap begini, bapak duduknya tetap seperti ini sehingga pinggang dan punggung bapak sakitnya akan hilang. Jadi bahasa tersebut akan kita pakai berkali-kali kita sebutkan berkali-kali masalahnya sehingga dia merasa bahwa oh memang ini adalah solusi dari masalah saya. Ingat, orang datang kepada Anda untuk menyelesaikan masalah dia, maka sebut masalah tersebut berkali-kali. Apapun produk yang Anda jual, jadi misalnya Anda bilang bahwa saya pengen menjual TV, sekali lagi tanya, apa masalahnya? Misalnya masalahnya adalah untuk anak-anak supaya anak-anak tidak terlalu dekat nontonnya gitu ya, supaya mata mereka tidak sakit. Maka kita sebut berkali-kali, oke Pak, ini adalah TV yang paling cocok, ini untuk anak-anak nonton tuh paling cocok Pak. Karena dari jauh pun gambarnya tajam Pak. Kalau gambarnya sudah tajam, anak-anak nggak perlu nonton dari terlalu dekat Pak. Suaranya juga cukup keras Pak. Dan ini ketika gambarnya lembut seperti ini, tajamnya bagus gitu ya, anak-anak tuh matanya tidak akan sakit Pak. Sebutkan masalahnya berkali-kali, oke? Nah, saran saya adalah Anda nonton video ini sudah saya buat dari seri yang pertama, kedua, Anda nonton video ini bersama-sama dengan tim Anda. Jadi bukan cuma Anda doang yang ngajarin sama tim Anda, tapi tim Anda juga ikut bisa belajar bersama-sama, oke? Dan kalau misalnya Anda suka, ajak teman-teman Anda ulangin berkali-kali, pakai untuk latihan berkali-kali, oke? Salam dahsyat, saya Hendrik Ronald.